tidak pernah baik yang mulia. Para kiai tokoh masyarakat, para asasi yang mulia, hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, sebagai tambahan tambahan. Jadi kami bersama-sama mendengar tentang wejangan daripada Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habib tentang betapa pentingnya arti daripada nasihat yang sayangnya ini bermasyarakat. Kalau dulu mungkin pemerintah punya anggaran mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Kurangnya kita sebagai umat Islam mungkin kurang memasarkan nasihat. Sing ono memasarkan sarung. Oh iya, tapi Idul Fitri. Nek memasarkan nasihat kayaknya kurang. Ayo kita galakkan. Memasyarakatkan nasihat dan menasehatkan masyarakat. Orang baik sekarang itu karena adanya nasihat dari orang-orang dahulu. Kalau memang terputus itu nasihat, nggak akan jadi orang baik generasi-generasi yang akan datang. Makanya itulah pentingnya makna daripada nasihat. Tadi kata lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihi. Ini mengajak kita agar supaya kita ini memperhatikan dan peduli terhadap kondisi orang lain. So, yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah azizun alaihi. Itu sifat daripada Rasulullah Muhammad SAW. Sangatlah perhatian terhadap kondisi orang lain. Suatu saat beliau ini pernah menangis. Saking perhatiannya Gusti Kanjeng Nabi terhadap orang lain, hingga tangisan beliau ini menjadikan aras ini terkoyak, koyok nangisi arek yatim sing teraniaya. Iku isok gorokno aras, nek pun ngoten seketika langsung dikabulkan doanya oleh Allah. Ini Rasulullah sempat pernah menangis hingga aras ini goyang. Allah Maha tahu apa yang menjadikan beliau itu menangis. Tapi Allah ingin memberitahukan, ingin mewarningkan kepada semua alam supaya tahu akan kecintaan Allah terhadap kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya beliau mengutus malaikat Jibril untuk turun ke permukaan bumi menghampiri Rasulullah Muhammad SAW. Wahai Jibril, turun kepada kekasihku. Tanya, apa faktor yang menjadikan ia menangis hingga aras tergoncang? Turunlah malaikat Jibril, akhirnya tahu. Loh ini apa Gusti Allah langsung nanggleti ya sakit lah. Gusti Allah langsung menyelesaikan masalahnya, dialog antara Allah dan Rasul langsung tahu. Tapi malaikat Jibril nggak tahu. Kalau kecintaan Allah lebih kepada kekasihnya nggak tahu, tapi kalau nyuruh malaikat Jibril baru malaikat Jibril tahu nanti. Sampai saat ini cerita sampai pada kita. Sampaikan salamku kepada kekasihku, tanyakan apa yang menjadikan ia menangis hingga arasku ini goyang. Turunlah malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah Muhammad. Ya Rasulullah, innalaikum salam. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah mengucapkan salam kepada panjenengan. Waalaikumsalam. Alaika waalaikumsalam. Wa minhu salam wa ilaihi ya'udu salam. Kemudian Allah bertanya, apa yang menjadikan gerangan menangis ya Rasulullah? Rasul menjawab, wahai Jibril, aku membaca daripada kisah Nabi Isa alaihissalam yang Allah tuangkan dalam Al-Quran, bahwa Nabi Isa itu sudah gak sanggup untuk ngurusi masyarakatnya, ngurusi kaumnya, sampai beliau melepaskan tanggung jawab hingga tanggung jawabnya dialihkan kepada Allah.
urusan kaumnya dipasrahkan kepada Allah. Seraya mengatakan itu azibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Antal ghafurur rahim. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Nah. Gusti kalau boten sanggup ngomong masyarakat dikengken bantah, dilarang nerjana. Nah putra panjenengan pun mesti kalau pasrahkan tentang panjenengan, kalau memang panjenengan hendak mengadab mereka, sakal so panjenengan toh mereka itu pun juga hamba-hamba panjenengan. Jadi kok betul pun sakal so itu. Tapi wa intal kalau memang panjenengan hendak mengampuni mereka, wa innaka antal azizul rahim. Panjenengan itu zat yang mulia dan zat yang berbelas kasih. Malaikat Jibril kalau itu Nabi Isa terhadap kaumnya, beliau nggak sanggup lagi untuk menangani, memberi nasihat hingga permasalahan mereka beliau pasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beda dengan aku Malaikat Jibril, kalau aku nggak bisa dipisahkan dari umatku, aku ingin memegang tangan mereka satu persatu untuk aku ajak masuk ke dalam surga. Aku ingin memeluk mereka, jangan kau pisahkan aku dari mereka. Itulah yang menjadikan aku menangis. Wahai Malaikat Jibril, langsung Malaikat Jibril mendatangi Gusti Allah. Gusti, panjenengan aku semerap nopo alasannya terkasih panjenengan mular. Beliau mular karena beliau nggak bisa dilepaskan dari umatnya seperti Nabi bisa melepaskan kaumnya. Jadi umat jadi kaum ini, tapi beliau tetap nggak akan membiarkan kita. Inilah azizun alim bima itu. Perhatian dari beliau. Akhirnya Allah menyuruh malaikat Jibril untuk turun kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil membawa ayat surat Ad-Duha, Bismillahirrahmanirrahim, wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, sampai itu wa amma sa'il falatanhar wa amma bi ni'mati rabbika. Ketika sampai pada ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, itu diulang-ulang oleh malaikat Jibril. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan niscaya Tuhanmu akan memberikan kepada engkau wahai Muhammad hingga engkau merasa puas dan lega. Baru kan Nabi lega. Seraya mengatakan, malaikat Jibril, kalau memang itu tawaran daripada Tuhan kami, maka sungguh kami tidak akan merasa puas dan rela selama masih ada satu nyawa dari umatku tersisa di api neraka jahanam. Kepuasanku saat melihat umatku sudah selamat secara total masuk bersama di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai seperti itu. Tanya beliau kepada kita sebagai umatnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau panjenengan ingin tahu orang yang paling sibuk di yaumil mahsyar, di kalangan manusia sama ketakutan menghadapi pertanggungjawaban amal di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, karena saat itu Allah marah, belum pernah Allah marah seperti sebelum dan sesudahnya, hingga para nabi pun juga nggak berani untuk bersuara. Tapi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling sibuk. Apa yang menjadikan beliau sibuk? Mencari Sayyidatina Fatimah. Apa yang menjadikan beliau sibuk? Takut ditutup pintu surga? Ada. Beliau sibuk mencari satu persatu umatnya agar tidak ada yang tertinggal di arsy yaumil qiyamah. Itulah kesibukan beliau. Kalau saja dari kiamat yang gak ada orang berani bersuara, beliau sibuk. Bagaimana saat di dunia? Insya Allah. Hadirin rahimakumullah. Beliau yang paling sibuk untuk menginginkan keselamatan kita semuanya. Sampai banyak tawaran di situ. Satu persatu hingga beliau turun ke neraka untuk mengambil satu persatu umatnya yang tersisa. Di saat kita lewat di atas Shiratal Mustaqim, beliau sudah menghadang kita di ujung Shiratal Mustaqim. Saya berdoa kepada Allah, Allahumma sallim, Allahumma sallim, Allahumma sallim.
Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau mengatakan, "Man lam yahtam bi amril mu'min falaysa minhum." Sing sendirian, sing cuek bebek, gak peduli terkondisi saudara Islam yang lainnya, falaysa minhum, dia gak termasuk golongan daripada orang Islam. Kalau tadi Habib Ahmad menyinggung kalau mau Quran ditarik Quran ini jak geger. Nih perhatian nama dari ngomong gitu. Paham misalnya. Tadi kan seperti itu kan. Saat orang-orang kafir menghimbau kepada kita kalau memang kita ingin menang, tinggalkan itu Al-Quran, campakkan itu Al-Quran. Kita memang diusahakan oleh orang kafir terpisah dari pedoman hidup kita, terpisah dari Al-Quran kita. Sampai tadi cerita Kiai Soleh Janhat menerjemahkan Al-Quran kersane, kula sampeyan paham. Kalau tadi kita menyinggung kalau kita membaca Al-Quran kok dilarang, itu cara orang kafir yang larang. Baca geger, makanya ojo diwoco wis, gak dilarang namanya cuma ojo diwoco. Ya, kebimana ojo diwoco, mereka langsung bertindak dengan tangan. Ngejak geger, tapi kemarin saudara-saudara kita saat mereka taraweh di Masjidil Aqsa, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam-malam ganjil lagi enak-enaknya taraweh, mereka tembakin, mereka dilempar itu banyak yang luka juga banyak yang meninggal. Itu kondisi saudara-saudara kita. Gak ada kapan sih dia ada di wali. Ada Abdul Qadir nanti beliau ketika after beliau yang tadi disinggung terus salah satu daripada santri Al-Habib Abdullah bin Thahir, Abdul bin Husain bin Thahir, itu abangnya Ali juga santrinya. Kalau Abdul Qadir nggak sampai, jadi itu masanya Ali. Abangnya Abdul Qadir namanya Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf. Suatu saat beliau diundang goda makan siang di salah satu tujar orang yang kaya. Ketika beliau saat lagi makan siang, ada sebagian pelayan pembantu daripada tujar ini mengatakan, "Ya Abu Awad, wahai Abu Awad." Orang Arab itu suka dikasih kunyah. Abu Hurairah, Abu Bakar, Abu Les, itu susahin. "Ya Abu Awad, Abu Awad, rumah panjenengan terbakar." Kabeh bingung. Tuan rumah kudu ngadeg, siap-siap untuk memadamkan api. Habib Ahmad melihat kondisi seperti itu. Ada apa ini? Berdiri semuanya, ada apa ini? Di belakang los gas terbakar. Apa kata Habib? Rumah akan terbakar, saya di dalamnya membayar atas. Kalau ada rumah akan terbakar dengan api, sedangkan di situ ada saya, nggak mungkin ini terjadi. Semuanya bisa ngomong seperti ini orang. Semuanya bisa ngomong seperti ini, tapi ngomong bisa memadamkan api apa enggak? Di saat Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf, Abdul Qadir mengatakan seperti itu, spontan api ini kayak disiram oleh petugas pemadam kebakaran. Langsung padam itu api dengan ucapan beliau, "Apakah mungkin api akan membakar rumah kamu sedangkan aku berada di dalamnya?" Maka ya tak, gak mungkin ini terjadi. Spontan. Mengapa? Karena ucapan tersebut keluar daripada hati yang penuh dengan makna la ilaha illallah kata beliau tadi. Makanya itu mahal, itu nikmat yang termahal. La ilaha illallah cuma gak pernah kita asah, akhirnya ya ketemu. Iya, bikin belepit ya gak peduli. Saking gak ngerti istighfar yo jarang, kadang istighfar yo rawi. Falam annahu la ilaha illallah wastaghfir. Hadirin rahimakumullah. Ayo di malam-malam yang istimewa ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara-saudara kita khususnya di Palestina
Berkat majelis yang baik ini mereka segera Allah bebaskan daripada jajahan orang-orang Zionis Yahudi dan Nasrani. Mudah-mudahan saudara-saudara kita muslim yang lainnya pun juga diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, di malam harinya kita tadarusul Quran dan juga qiyamul lail. Mudah-mudahan umat Islam secara keseluruhan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, menang melawan hawa nafsunya, menang juga melawan musuh-musuh mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Orang rawuh bukan sangat orang melihatkan menjadikan sakit dalam terahkan kira makhluk yang belum akan mengaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.